Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, Perintah Kaisar Naga bab selamat 436 sampai bab 445. Melihat Budi tidak percaya, Dev malas menjelaskan. Setelah menghitung jumlahnya, segera transfer uangnya ke saya mau pulang dan tidur. Budi menyuruh orang untuk mentransferkan uangnya pada Dev, lalu saat Dev hendak pergi, Budi menghentikannya dan berkata, "Saudara, apakah Anda bisa ikut kami pergi ke Istana Raja Obat sebentar? Tuan rumah kami ingin bertemu denganmu." Dev yang mendengarnya ragu-ragu sejenak lalu akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah." Dev juga berpikiran untuk bertemu dengan tuan rumah Istana Raja Obat. Kalau bisa menjalin hubungan dengan mereka, mungkin saja dia bisa mendapatkan banyak sumber daya dari Istana Raja Obat. Dev menyuruh Victor untuk pulang sendiri, lalu ikut dengan Budi pergi ke Istana Raja Obat. Di aula Istana Raja Obat, Lukas sangat bersemangat karena sudah menemukan pembuat pil permajaan. Kalau bisa menarik orang itu ke dalam Istana Raja Obat dan mengetahui cara pembuatannya, maka itu akan menjadi hal terbesar bagi Istana Raja Obat. Namun saat Budi dan Dev tiba, Lukas mengernyitkan keningnya. Awalnya dia berpikir kalau orang yang bisa membuat pil permajaan pasti seorang lelaki tua yang sudah mahir dalam alkimia selama bertahun-tahun, tapi tidak disangka malah seorang pemuda berusia 20 tahunan. "Tuan rumah, orangnya sudah tiba," Budi berkata pada Lukas. Lukas mengangguk dan melirik Dev sekilas, "Benarkah kamu yang membuat pil permajaan?" Lukas terlihat ragu, dia tidak sepenuhnya percaya pada Dev. Karena bagaimanapun banyak orang yang ingin masuk ke dalam daftar Istana Raja Obat dan sebagian besar adalah penipu. "Kalau kamu tidak percaya, saya akan pergi," Dev berkata dengan wajah datar dan bersiap untuk pergi. Reaksi Dev membuat Lukas sedikit bingung. Setelah termenung sesaat dia bergegas menghentikan Dev, "Saudara, jangan tersinggung, saya hanya belum pernah bertemu dengan seorang alkemis muda seperti ini, jadi perkataanku sedikit ceroboh." "Saudara, ayo silakan duduk." Dev juga tidak benar-benar ingin pergi. Setelah Lukas meminta maaf, dia pun duduk. Lukas mengibaskan tangannya pada Budi, "Cepat tuangkan teh." Setelah berkata, dia menatap Dev dengan wajah tersenyum dan berkata, "Kalau boleh tahu bagaimana saya harus menyapa saudara ini?" Dev berkata dengan enteng. Namun saat Dev mengatakan namanya, Lukas kembali tercengang. Bahkan Budi yang sedang menuangkan teh juga berhenti dan menatap Dev dengan tidak percaya. "Lantas, saudara adalah orang yang membunuh Dodi?" Lukas bertanya dengan tidak percaya. "Iya benar." Dev tidak heran Lukas bisa mengetahui hal ini. Setelah membunuh Dodi, akan sedikit aneh kalau Istana Raja Obat belum mendapatkan kabarnya sampai sekarang. "Hahaha, benar-benar pahlawan muda." Lukas tertawa keras. "Apakah saudara Dev sudah menerima bahan obat yang Istana Raja Obat kirimkan sebelumnya?" "Saya sengaja menyuruh orang untuk mengirimkan bahan obat berkualitas, hanya untuk menjalin pertemanan dengan saudara." "Tuan rumah, kamu mengutus seseorang untuk membawaku kemari, bukan hanya untuk berteman denganku kan?" Dev tersenyum ringan dan menatap lurus ke arah Lukas. Lukas terkekeh, "Saudara, karena kamu sudah menanyakan pertanyaan itu, saya juga akan berkata dengan jujur, saya ingin formula pil permajaan milikmu, dan kalau saudara tidak keberatan, saya ingin mengundang saudara untuk bergabung dengan Istana Raja Obat. Asalkan saudara bergabung dengan Istana Raja Obat, maka seluruh provinsi Kana, bahkan seluruh negara Arunika, tidak akan ada orang yang berani mengganggu saudara. Tentu saja, apabila saudara memiliki persyaratan jangan ragu-ragu untuk mengatakannya, asalkan saya bisa memenuhinya saya pasti akan memenuhi persyaratan yang saudara ajukan." Dev tersenyum. Tuan rumah Istana Raja Obat ini berani mengatakan hal sesombong ini. Di negara Arunika yang populasinya mencapai triliunan orang ini, ada begitu banyak orang berbakat. Istana Raja Obat apa bisa menandingi mereka semua? Tapi Dev juga tidak membantah. Sepasang matanya tertuju ke belakang aula. "Tuan rumah, persyaratanku sebaiknya saya ajukan kepada orang yang bisa membuat keputusan. Memberitahumu pun sepertinya kamu tidak akan bisa membuat keputusan." Lukas tertegun sejenak, melihat tatapan Dev yang mengarah ke belakang aula, wajahnya seketika menjadi canggung. Saudara Dev memang pemuda berbakat, kalau bisa bergabung dengan Istana Raja Obat, pasti akan menjadi semakin hebat. Tidak lama setelah Dev buka suara, Marco berjalan keluar dari belakang. Melihat Marco berjalan keluar, Lukas bergegas berdiri dan memberi tempat duduk kepada Marco dan berkata dengan hormat, "Tuan muda kedua." Marco langsung duduk di hadapan Dev, dan tersenyum kecil, "Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Marco dari keluarga Wijaya yang ada di kota Gama, bisa bertemu dengan saudara Dev hari ini bagaikan bertemu dengan teman lama." Dev mencibir, "Kalau bagaikan bertemu teman lama, kamu tidak akan bersembunyi di belakang sana dan tidak berani menunjukkan dirimu." Saat Dev masuk ke dalam aula, dia sudah merasakan ada seseorang yang bersembunyi di belakang aula, dan kalau dilihat dari auranya, kekuatannya sudah mencapai master kekuatan batin.
Marco tersenyum canggung, "Saudara Dev, sebenarnya saya tidak menunjukkan diri karena..." Dev mengibaskan tangannya dan menyela ucapan Marco, "Tidak perlu menjelaskan padaku, saya juga tidak tertarik mendengarnya. Kedatanganku hari ini, karena Istana Raja Obat memiliki bahan obat yang saya inginkan. Saya tidak akan bergabung dengan Istana Raja Obat. Saya bisa saja memberikan formula pil permajaan kepada kalian. Tetapi walau memiliki formula itu kalian juga tidak akan bisa membuatnya. Kalau kalian menginginkan pil permajaan, bisa ditukar dengan bahan obat." Marco mengernyit saat melihat pernyataan tegas dari Dev. Menurutnya, saat dia menunjukkan identitas dirinya, Dev akan senang bergabung dengan Istana Raja Obat, karena keluarga Wijaya di Kota Gama sangat terkenal, bagaikan pepatah yang mengatakan berteduh di bawah pohon besar itu paling sejuk. Semua orang tahu kalau melakukan sesuatu dengan dukungan akan menjadi lebih mudah, tapi Dev sepertinya tidak peduli sama sekali. "Saudara Dev, saya tahu belakangan ini kamu sedang mengalami masalah. Kamu sudah membunuh Dodi, dia masih punya seorang adik di Kota Gama, Dennis. Meskipun dua kakak beradik itu tidak berhubungan baik, tapi Dennis pasti akan mencarimu untuk balas dendam. Lalu Lembah Palem, saya sudah mendengar kalau 4 tetua Lembah Palem sudah turun tangan dan bergerak menuju ke Provinsi Kana. Kalau kamu bergabung dengan Istana Raja Obat, keluarga Wijaya akan menjadi tempat berlindungmu, dan semua masalahmu bisa selesaikan." Mata Marco sedikit menyipit dan menatap Dev. "Masalah ini, saya bisa mengatasinya sendiri. Paling kalau datang satu, akan kubunuh satu. Kalau sepasang yang datang, maka keduanya akan saya bunuh." Dev berkata dengan nada suara rendah, tapi bagi Marco yang mendengarnya, perkataan itu terdengar sangat arogan. Marco tersenyum dingin, lantas saudara Dev belum pernah mendengar pepatah, "Sebagai manusia, kalau terlalu sombong akan mendatangkan malapetaka? Kalau kamu kira saya sedang menyombongkan diri, maka ini tidak perlu dibicarakan lagi." Setelah berkata, Dev bangkit berdiri dan hendak pergi. "Saudara Dev, tunggu sebentar, saya ingin formula pil permajaan yang kamu miliki, silakan buka harga." Melihat Dev menolak untuk bergabung dengan Istana Raja Obat, Marco hanya bisa mengambil langkah mundur dan mendapatkan formula pil obat terlebih dulu. "Saya sudah bilang, walaupun saya memberikan formula kepada kalian, juga tidak ada gunanya, kalian tidak akan bisa membuatnya," kata Dev. "Saudara, di Istana Raja Obat kami memiliki banyak alkemis, jadi tidak ada pil obat yang tidak bisa kami buat. Kalau kamu berkata seperti itu, saya curiga kamu tidak memiliki formula sama sekali." Lukas melihat Dev yang selalu meremehkan Istana Raja Obat berkata dengan wajah muram, "Kalau kalian begitu menginginkan formula obat, saya bisa memberikannya pada kalian. Tukarkan dengan sebagian bahan obat milik Istana Raja Obat." Dev berkata dengan ringan. Marco dan Lukas yang mendengarnya seketika tercengang, dan Lukas menjadi marah. "Apa kamu tahu sebanyak apa bahan obat yang dimiliki oleh Istana Raja Obat? Baru membuka mulut sudah meminta setengah bahan obat yang dimiliki Istana Raja Obat. Bukankah itu sama saja dengan membuka mulut singa?" Marco mengernyitkan keningnya. Walaupun efek dari pil permajaan lumayan bagus, dan harganya terjangkau, tapi kalau ingin menukar setengah bahan obat Istana Raja Obat dengan itu saja, sepertinya kamu terlalu meninggikan dirimu sendiri ya. Bagaimana kalau menambahkan formula pil obat ini juga? Dev berkata sambil mengeluarkan sebuah pil berwarna kehijauan dan melemparkannya pada Marco. Marco mengulurkan tangannya dan menangkapnya, dan saat pil obat itu berada di tangannya, dia bisa mencium aroma wangi yang samar-samar. Setelah Lukas mengambil pil obat itu, pupil matanya seketika mengecil dan tatapannya menunjukkan kengerian. Ini adalah pil permajaan ekstra. Kalau dibandingkan dengan pil permajaan, khasiatnya lebih efektif, dan pil permajaan ekstra ini dapat meningkatkan kekuatan dari ahli kekuatan batin, dan meningkatkan kultivasinya, serta memperbaiki luka dalam. Marco dan Lukas sama-sama kaget saat mendengar ucapan Dev. Pil permajaan ekstra ini adalah pil yang Dev buat untuk Jansen dan Fata. Dev menyisakan sebutir untuk dirinya sendiri. "Apakah kamu yang membuat pil obat ini?" Marco bertanya pada Dev. "Kalau kamu tidak percaya, tidak ada gunanya membicarakan hal ini." Dev melambaikan tangannya dan pil obat itu langsung kembali ke tangan Dev. "Saudara Dev, keluarga Wijaya bersedia membayar 10 triliun untuk membeli formula obat itu, bagaimana? Lalu saya juga bersedia membantumu menyelesaikan masalah Dennis dan Lembah Palem." Marco bangkit dan berkata, "Saya sudah mengatakannya, saya bisa mengatasi masalahku sendiri. Kalau ingin formula pil obat, tukar dengan bahan obat." Dev menggelengkan kepalanya. Marco mengernyitkan keningnya dengan erat. Setengah bahan obat yang dimiliki Istana Raja Obat bukan sesuatu yang bisa dia putuskan. Agar Istana Raja Obat bisa mendapatkan semua bahan obat berharga ini, keluarga Wijaya juga berusaha yang terbaik, dan bahan obat berharga ini juga bukannya akan terus ada. Semuanya langka, dan sekarang Dev menginginkan separuhnya. Marco tentu saja tidak rela. Melihat Marco tidak bersuara, Dev berbalik dan pergi, tapi saat baru berjalan 2 langkah, dari depan tiba-tiba ada orang yang masuk dan mengepung Dev. Sepertinya, orang-orang ini sudah lama menunggu di luar aula, dan menunggu kesempatan. Kalau Dev setuju dengan permintaan mereka, maka orang-orang ini tidak akan masuk. Raut wajah Dev menjadi dingin, dia menatap Marco dan berkata, "Apa maksudnya ini? Saudara, hanya dengan mengikuti perkembangan zaman baru bisa menjadi pahlawan. Tidak ada orang yang boleh menolak Istana Raja Obat, tinggalkan formula, dan kamu boleh pergi." Marco tidak berbicara, sedangkan Lukas berkata dengan nada yang dingin,
Bukankah kalian jelas-jelas sedang merampok? Dev mencibir. Tidak peduli apa katamu, tinggalkan formula pil obat, atau apa? Dev menyipitkan matanya, dan cahaya dingin tersirat di matanya Lukas yang ditatap oleh Dev seketika tubuhnya gemetar. Tapi setelah melihat Marco yang sedari tadi tidak berbicara, dia berkata dengan keras, atau kamu akan menghilang selamanya? Hanya mengandalkan kalian? Dev tiba-tiba tersenyum, senyumannya penuh dengan penghinaan. Saya berubah pikiran, karena kalian mengancamku dengan satu kalimat ini, kirimkan semua bahan obat Istana Raja Obat ke rumahku, atau Istana Raja Obat akan kuhancurkan semuanya. Dev sedang mencari alasan untuk mendapatkan bahan obat dari Istana Raja Obat, tidak disangka Lukas malah mengantarkan diri dan bahkan berani mengancam Dev. Hahaha, bocah, apa kamu gila? Walau kamu bisa membunuh Dodi, kamu mengira kamu tidak terkalahkan? Mau menghancurkan Istana Raja Obat? Lukas tertawa keras, sedangkan raut wajah Marco muram, dia tidak mengatakan apapun. Dev mendengus dingin, tidak mengatakan apapun lagi, dan berjalan keluar. Hentikan dia, Lukas memberi perintah, dan orang-orang yang mengepung Dev langsung menyergapnya. Dev tidak menghentikan langkahnya, dan kekuatan besar bangkit dari tubuhnya seperti seekor binatang buas yang menghantam langit, dan langsung menjatuhkan beberapa orang yang menerjang ke arahnya. Lukas yang melihatnya seketika menjadi marah, baik, bocah, saya akan memberimu pelajaran. Berhenti, Marco bersuara. Lukas berhenti, dan menatap Dev pergi begitu saja. Tuan muda kedua, Lukas menatap Marco dengan tatapan bingung. Biarkan saja dulu dia, setelah pertemuan seni bela diri baru menghabisinya juga belum terlambat, sekarang ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Setelah selesai bicara, Marco berbalik dan berjalan menuju ke aula belakang. Sementara itu di depan pintu hotel, Victor sedang mondar-mandir dengan cemas. Saat melihat Dev kembali, Victor bergegas menyambutnya, Tuan Dev, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, kenapa? Dev menatap Victor dengan bingung dan bertanya padanya. Baguslah kalau tidak apa-apa, Victor menghela nafasnya dengan lega, tuan rumah Istana Raja Obat itu sangat mendominasi, saya khawatir Tuan Dev akan mendapat masalah di sana. Dev yang mendengarnya tersenyum ringan, tidak ada orang yang bisa mencari masalah denganku, tidurlah. Setelah berbicara, Dev mengeluarkan pil peremajaan ekstra dan melemparkannya pada Victor lalu berkata, minumlah pil obat ini, semoga di pertemuan seni bela diri kali ini kamu bisa memenangkan kejuaraan. Victor melihat pil obat itu dan tidak terlalu memikirkannya, lalu bertanya dengan kaget, apakah Tuan Dev tidak ingin berpartisipasi? Saya dengar hadiah kejuaraan kali ini adalah bahan obat berusia ratusan tahun. Dev menggelengkan kepalanya, tidak berpartisipasi lagi, saya akan memberi kalian sedikit harapan. Awalnya Dev ingin berpartisipasi tapi sekarang dia sudah tertarik pada seluruh bahan obat yang dimiliki oleh Istana Raja Obat, hanya sebuah bahan obat berusia ratusan tahun tidak lagi menarik perhatian Dev. Wajah Victor kegirangan, terima kasih Tuan Dev sudah memberi kesempatan. Victor mengira Dev melakukan hal ini karena ingin memberikan gelar kejuaraan padanya. Dan saat Dev hendak kembali ke hotel, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dari belakangnya, Dev. Dev menoleh dan mengernyitkan keningnya, kenapa kalian kemari? Bukankah saya sudah bilang kalian tidak boleh kemari? Yang datang adalah Yuki dan Ellie, Jansen berada di belakang sambil membawakan tas mereka. Tuan Dev, saya minta maaf, Nona Yuki bersikeras mau kemari, jadi saya tidak bisa menghentikan mereka. Jansen terlihat tidak berdaya. Bukan urusanmu, Yuki menatap Dev dan berkata, kami terlalu bosan di kota Ithaka, jadi apa salahnya kami bermain kemari selama beberapa hari? Kamu tidak mencari gadis lain di belakangku kan? Dev terdiam mendengar pertanyaan Yuki lalu berkata, saya takut kalian berada dalam bahaya kalau datang kemari, lagi pula hotel di sini sudah penuh, kalian sepertinya tidak akan punya tempat untuk tinggal. Tenang saja, saya sudah menemukan hotel sejak awal, meskipun keluarga Pratomo tidak lagi seperti dulu, tapi masih memiliki kemampuan untuk memesan dan mendapatkan hotel di perkampungan seperti ini. Ellie angkat bicara, Dev tidak bisa berkata-kata lagi, tapi yang Ellie katakan ada benarnya, dengan kemampuan keluarga Pratomo di kota Ithaka, memesan sebuah kamar hotel bukanlah masalah, bagaimanapun orang tua Ellie adalah pejabat di kota Ithaka. Setelah membantu Yuki dan Ellie menyelesaikan prosedur menginap, Dev kembali untuk beristirahat. Awalnya dua gadis itu berencana pergi berkeliling dan berbelanja malam, tapi Dev menghentikannya. Sudah malam dan Dev benar-benar tidak ingin menemani mereka berjalan-jalan, lagi pula ada banyak ahli bela diri di sini, dan semuanya sangat kasar. Dev tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Di tengah malam, Dev yang sedang tidur nyenyak dibangunkan oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa di jalan. Dia bangkit dan melihat melalui jendela, dan menemukan seorang gadis yang sedang berlari dengan putus asa, dan beberapa orang mengejarnya di belakang. Orang ini diam-diam dan tidak mengeluarkan suara, hanya berlari dengan sekuat tenaga. Melihat adegan ini Dev berencana kembali tidur lagi, tidak peduli apa konflik orang lain, itu bukan urusannya, dan Dev bukan penyelamat, dia tidak ingin menjadi penyelamat. Namun saat Dev hendak berbaring dan kembali tidur, dia merasakan energi spiritual yang samar keluar dari tubuh gadis itu. Energi spiritual ini terasa sangat familiar baginya, rasa familiarnya seperti saat dia memegang liontin giok peninggalan ibunya itu. Dev membuka jendela, melompat turun dan mengikuti dari belakang.
Segera, gadis itu terpojok di sebuah gang, dia memegang sesuatu dengan erat di tangannya, dan menatap beberapa orang yang mengejarnya dengan ngeri. Dave bersembunyi di dalam kegelapan, dan saat melihat wajah gadis itu dia terkejut. Gadis ini ternyata adalah gadis yang terdapat dalam foto yang diberikan Ken kepada orang tua Ellie saat itu. Di antara beberapa orang yang mengejar gadis itu, dia juga menemukan sosok yang familiar, yaitu Marco yang baru saja ditemuinya. "Selina, berikan barang itu kepadaku, dan saya akan melepaskan kamu dan ayahmu. Saya juga akan meminta Istana Raja Obat melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit ayahmu." Marco berjalan ke arah gadis itu dan berkata dengan enteng, "Marco, jangan kemari, atau saya akan menghancurkan liontin giok ini." Gadis itu mengangkat benda yang ada di tangannya dan menatap cerat ke arah Marco. Marco yang mendengarnya langsung menghentikan langkah kakinya, dan wajahnya terlihat gugup. "Bicarakan baik-baik, kalau kamu punya permintaan, katakan saja, saya akan memenuhinya." "Cui, saya tidak akan percaya lagi padamu, kamu sudah menghancurkan keluarga Tomoku, dan kamu masih ingin mendapatkan liontin giok peninggalan leluhurku, saya tidak akan membiarkan kalian mencapai tujuan kalian." Selina berteriak dengan kemarahan di matanya. "Kamu harus memikirkan ayahmu yang sakit parah, bukankah kamu datang kemari untuk meminta Istana Raja Obat menyelamatkan ayahmu? Saya bisa memerintahkan mereka untuk menyembuhkan ayahmu sekarang juga." Marco berbicara sambil melangkah perlahan. "Kalau saya tahu Istana Raja Obat adalah boneka milik keluarga Wijaya, saya tidak akan pernah kemari. Walau saya harus mati, saya tidak akan menyerahkan barang ini kepadamu." Mata Selina dipenuhi dengan tekad, dan dia berkata dengan raut wajah yang sudah siap menghadapi kematian. Marco mengernyitkan keningnya, tapi dia tetap berkata dengan tenang, "Kamu salah paham padaku, orang yang menghancurkan keluarga Tomo adalah keluarga Bastian, bukan kami, dan karena alasan inilah adikku mencampakkan Ken. Kamu seharusnya membenci keluarga Bastian." Apa anggota keluarga Wijaya semuanya begitu tidak tahu malu? Saat Marco selesai bicara, tiba-tiba ada seseorang yang masuk dari gang. Orang yang memimpin adalah Ken, dan ada beberapa ahli yang mengikutinya di belakang. "Ken, kenapa kamu ada di sini?" Marco mengernyitkan keningnya dan merasa heran saat melihat Ken. "Kamu kira hanya kalian keluarga Wijaya yang bisa menebak dia akan datang kemari?" Ken tersenyum dingin. "Ken, sebaiknya kamu pergi sekarang juga. Jangan lupa wilayah siapa ini. Kamu harus tahu Istana Raja Obat adalah bisnis keluarga Wijaya. Apa kamu punya kualifikasi untuk bertarung melawanku di sini?" Marco mengancam Ken. "Kamu sedang mengancamku? Saya tidak takut. Kamu kira keluarga Bastian tidak punya apa-apa di provinsi Kana?" Setelah Ken menyelesaikan ucapannya, seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan alis tebal berjalan keluar. Dave merasa pria parubaya ini terlihat cukup mirip dengan Dodi. "Dennis." Marco tampak sedikit terkejut saat melihat orang yang datang. Dan Dave yang bersembunyi di kegelapan baru menyadari kalau orang ini adalah adiknya. "Dodi, Dennis, pantas saja terlihat mirip dengannya." "Tuan Muda Bastian." Dennis berjalan ke arah Ken, dan berteriak dengan penuh hormat. Ken menatap Marco dengan bangga, sekarang Dennis sudah menjadi tamu undangan keluarga Bastian. "Hahaha, Ken, untuk apa kamu bangga? Lantas kamu tidak tahu kalau keluarga Changga sudah dimusnahkan oleh orang? Hanya seorang Dennis, keluarga Wijayaku, tidak akan memperdulikannya." Marco tertawa keras. "Tentu saja saya tahu, tapi Marco coba buka matamu dan lihatlah. Dengan perbandingan kekuatan saat ini, kalau saya ingin mengambil liontin giok itu, apa kamu bisa menghentikanku?" Ken mencibir. Senyuman di wajah Marco seketika menjadi kaku. Meskipun jumlah orang di pihak keduanya tidak berbeda jauh, tapi jelas kalau kekuatan di pihak Ken jauh lebih kuat. Dan saat kedua belah pihak itu saling bersih tegang, Dave diam-diam datang ke belakang Selina. Selina merasakan ada orang yang mendekatinya dan membuka mulutnya bersiap untuk berteriak, tapi saat dia belum bisa berteriak, Dave menutup mulutnya dan melompati tembok tinggi itu lalu menghilang. Kemana orangnya? Marco tiba-tiba menyadari Selina hilang, dan seketika menjadi kaget. Ken juga menoleh dan tidak menemukan sosok Selina, wajahnya menjadi dingin. Apa ada orang lain yang duluan tiba di sini? "Cepat kejar!" Marco melompat, dan segera mengejarnya. Ken juga melambaikan tangannya dan membawa orangnya untuk mengejar. Pada saat ini Selina sedang dibawa oleh Dave dalam gendongannya, dan angin bersiul di telinganya. Setelah sampai di tempat persembunyian, Dave berhenti dan menurunkan Selina. Selina memanfaatkan ketidaksiapan Dave dan menggigit Dave dengan keras. Dia memegang liontin giok di tangannya dengan erat dan menatap Dave dengan gugup. Dave melihat bekas gigitan yang jelas di tangannya dan mengernyitkan keningnya. "Saya sudah menyelamatkanmu, kamu malah menggigitku? Cui, jangan kira saya tidak tahu. Kamu datang untuk mengambil liontin giok yang ada di tanganku kan? Ini adalah peninggalan leluhur keluarga Tomo. Walaupun saya harus menghancurkannya, saya tidak akan membiarkan kalian mendapatkannya." Selina menatap Dave dengan amarah dan berkata dengan dingin. Dave memang mengikuti Selina karena liontin giok yang ada di tangannya, tapi dia tidak bermaksud untuk merebutnya. Sekarang Selina sedang salah paham padanya, dan Dave sedikit tidak berdaya. "Tidak masuk akal, kamu benar-benar menganggap liontin giok di tanganmu adalah harta karun." Dave melemparkan ucapannya dan berbalik, dia tidak memperdulikan Selina lagi. Selina yang melihatnya tertegun sejenak, dia melihat Dave yang hendak pergi dan merasa kebingungan.
Setelah sesaat, saat Dev sudah hampir berjalan jauh, Selina menggertakkan giginya dan mengejarnya. "Untuk apa kamu mengikutiku? Kemana orangnya?" Marco tiba-tiba menyadari Selina hilang, dan seketika menjadi kaget. Ken juga menoleh dan tidak menemukan sosok Selina, wajahnya menjadi dingin. "Apa ada orang lain yang duluan tiba di sini?" "Cepat kejar!" Marco melompat dan segera mengejarnya. Ken juga melambaikan tangannya dan membawa orangnya untuk mengejar. Pada saat ini Selina sedang dibawa oleh Dev dalam gendongannya, dan angin bersiul di telinganya. Setelah sampai di tempat persembunyian, Dev berhenti dan menurunkan Selina. Selina memanfaatkan ketidaksiapan Dev dan menggigit Dev dengan keras. Dia memegang liontin giok di tangannya dengan erat dan menatap Dev dengan gugup. Dev melihat bekas gigitan yang jelas di tangannya dan mengernyitkan keningnya. "Saya sudah menyelamatkanmu, kamu malah menggigitku? Cui, jangan kira saya tidak tahu. Kamu datang untuk mengambil liontin giok yang ada di tanganku kan? Ini adalah peninggalan leluhur keluarga Tomo. Walaupun saya harus menghancurkannya, saya tidak akan membiarkan kalian mendapatkannya." Selina menatap Dev dengan amarah dan berkata dengan dingin. Dev memang mengikuti Selina karena liontin giok yang ada di tangannya, tapi dia tidak bermaksud untuk merebutnya. Sekarang Selina sedang salah paham padanya dan Dev sedikit tidak berdaya. "Tidak masuk akal, kamu benar-benar menganggap liontin giok di tanganmu adalah harta karun." Dev melemparkan ucapannya dan berbalik, dia tidak memperdulikan Selina lagi. Selina yang melihatnya tertegun sejenak, dia melihat Dev yang hendak pergi dan merasa kebingungan. Setelah sesaat, saat Dev sudah hampir berjalan jauh, Selina menggertakkan giginya dan mengejarnya. "Untuk apa kamu mengikutiku?" Dev melirik Selina dan bertanya dengan marah. Selina membuka mulutnya dan berkata dengan lemah, "Maaf, saya salah paham. Padamu, kamu tidak perlu minta maaf, sekarang kamu sudah aman, jangan mengikutiku lagi." Dev berkata sambil berjalan pergi, tapi Selina menundukkan kepalanya dan mengikuti Dev. Kemanapun Dev pergi, dia akan ikut. Dev terdiam sesaat, lalu berhenti dan berkata, "Apa sebenarnya maumu?" Selina menatap Dev, "Apa kamu bisa mengantarku pulang? Saya takut bertemu dengan orang-orang itu." Selina tahu Dev pasti bukan orang biasa, bisa menyelamatkannya dari hadapan Marco dan Ken tanpa suara. Dev pasti sangat kuat. Dev awalnya ingin menolak, tapi saat melihat Selina yang begitu kasihan, dia menghela nafasnya dengan pasrah. "Di mana rumahmu?" "Tidak jauh, di desa yang ada di luar kota ini." Selina seketika merasa senang saat melihat Dev setuju. Dev ikut dengan Selina dan berjalan keluar dari kota. Tidak lama kemudian sebuah desa terlihat, tapi sepertinya sudah lama tidak ada yang tinggal di sini. Rumahnya juga sudah bobrok dan kata "perubuhkan" tertulis dengan besar dan jelas di atasnya. Ini jelas-jelas adalah area yang akan dirubuhkan. Setelah menemukan rumah yang terlihat sedikit lebih baik, Selina berjalan masuk dan menyalakan lilin di dalamnya. Seorang pria parubaya dengan tubuh lemah dan wajah pucat sedang berbaring di dalam. Melihat penampilan pria parubaya itu, Dev mengernyitkan keningnya. Luka orang ini sangat parah, dan sepertinya hanya akan bertahan beberapa hari saja. Mendengar ada suara, pria parubaya itu berusaha membuka matanya, dan saat melihat Selina, dia membuka mulutnya dan ingin berbicara, tapi saat hendak berbicara, darah segar tiba-tiba memuncrat keluar dari mulutnya. "Ayah!" Selina yang melihat itu segera menghampiri dan menyeka darah pria parubaya itu. Dia mengeluarkan beberapa pil hitam dari tangannya, dan berencana memberikannya kepada pria parubaya itu. Dev mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Dia mendengus pil itu lalu berkata pada Selina, "Organ dalam ayahmu rusak, jadi dia tidak boleh makan pil obat yang merangsang seperti ini. Meskipun itu akan menekan cedera fisiknya untuk sementara, tapi itu akan memperburuk luka organ dalamnya." Selina berkata dengan kaget pada Dev, Kamu bisa menyembuhkan penyakit?" Pria parubaya itu menatap Dev dengan sedikit bingung, dan tatapannya terlihat bertanya-tanya. "Bisa sedikit keterampilan medis." Dev menganggukkan kepalanya. "Bagus sekali, kalau begitu kamu bisa membantu memeriksa penyakit ayahku. Kalau kamu bisa menyembuhkannya, apapun yang kamu ingin saya lakukan akan saya lakukan. Bahkan jika..." Wajah Selina memerah, dan berkata dengan sedikit malu, "Bahkan jika kamu ingin saya menemanimu tidur juga baik." "Maaf, saya sudah punya pacar." Dev seketika terdiam. Apakah dia terlihat seperti seorang pria yang suka bermain dengan wanita? Wajah Selina semakin memerah. Dia berkata dengan kepala tertunduk dan malu, "Sekarang, selain tubuhku, saya sudah tidak punya apa-apa lagi." "Bukankah kamu masih punya liontin giok?" Dev menunjuk liontin giok yang ada di tangan Selina. Selina yang mendengarnya seketika menatap Dev dengan gugup, dan memegang liontin giok itu dengan erat. Apa yang mau kamu lakukan?" "Saya hanya ingin melihat liontin giok milikmu. Tidak perlu gugup, saya akan mengontrol kondisi ayahmu terlebih dulu." Dev berkata, lalu tangannya menekan lembut di atas kepala ayahnya Selina. Sekumpulan energi spiritual seketika masuk ke tubuh ayah Selina, dan membungkus organ dalam yang terluka, dan perlahan-lahan memperbaikinya. Ayah Selina merasakan ada arus hangat yang melewati tubuhnya, dan seketika dirinya merasa sangat santai. Wajahnya juga mulai terlihat berwarna kemerahan. Selina yang melihat perubahan ayahnya, terlihat kaget. "Ayah, bagaimana perasaanmu?" Ayah Selina terbatuk. "Pernafasanku sudah jauh lebih mudah, dan perutku juga sudah tidak terlalu sakit."
Terima kasih banyak." Selina yang melihat itu segera berterima kasih kepada Dev. "Sekarang kamu sudah bisa menunjukkan liontin giok itu padaku kan?" Dev bertanya pada Selina. Selina memegang liontin giok itu dan menatap ayahnya sendiri dengan ragu-ragu. Ayah Selina menganggukkan kepalanya. "Selina, tunjukkanlah pada penyelamatku." Selina baru memberikan liontin giok di tangannya kepada Dev, sedangkan saat Dev menerima liontin giok itu, perasaan familiarnya menjadi semakin kuat. Di liontin giok itu terukir 2 ekor naga yang berputar dan kedua naga itu terlihat sangat jelas dan hidup. Dev memegang liontin giok, energi spiritual perlahan mengalir ke dalamnya, tapi memantul kembali dengan cepat, kekuatannya begitu kuat, dan Dev hampir tidak bisa melepaskan liontin giok itu dari tangannya. Ternyata memang ada segel di dalam liontin giok ini. Dev berpikir dalam hatinya, lalu menggigit jari tengahnya dan meneteskan setetes darah ke arah liontin giok itu. Selina yang melihat ini bergegas ingin menghalangi tapi dihentikan oleh ayahnya. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Selina, memberi isyarat agar Selina tidak mengganggu Dev. Dan saat setetes darah Dev menetes ke liontin giok itu seketika bersinar merah dan diikuti oleh suara auman naga. 2 naga di liontin giok tampak seperti hidup dan tidak berhenti berputar-putar, tapi setelah setetes darah itu habis diserap, sinar merahnya perlahan redup dan liontin giok kembali ke bentuk awalnya. Seketika itu membuat Selina dan ayahnya termenung, mereka membelalak dan menatap Dev dengan takjub. Ternyata benar, Dev memegang liontin giok itu dan wajahnya terlihat bersemangat, lalu bertanya pada ayah Selina, "Paman, bagaimana asalnya liontin giok milik leluhur keluargamu ini?" "Saya juga tidak terlalu jelas, sepertinya didapatkan di sebuah pulau, karena liontin giok ini juga pernah tiba-tiba bersinar merah, dan menyelamatkan nyawa ayahku, jadi ayahku menganggap liontin ini sebagai pusaka keluarga." Ayah Selina berkata dengan jujur. "Didapatkan di sebuah pulau?" Dev mengernyit keningnya, lalu teringat dengan pulau tak bernama yang dikatakan oleh Ryu, pulau naga dan sebagainya, dan sepertinya Dev hanya akan mengerti setelah dia sampai di pulau itu. "Karena ini adalah pusaka keluargamu, saya juga tidak boleh mengambilnya. Tapi kalau kalian memiliki liontin giok ini, akan membawa bencana bagi kalian." Dev berkata sambil mengembalikan liontin giok itu kepada Selina. "Aduh," ayah Selina menghela nafas. "Karena liontin giok ini, keluarga Tomo kami telah hancur, dan hanya tersisa kami berdua, ayah dan anak yang saling bergantung." Dev sebenarnya sudah mendengarkan percakapan antara Marco dan Selina, dan sudah memahami masalah ini. Keluarga Tomo terungkap memiliki liontin giok ini, dan cepat atau lambat liontin giok ini pasti akan membawa bencana bagi mereka. "Ayah, jangan khawatir, saya pasti akan membalaskan dendam keluarga Tomo puluhan kali lipat." Selina berkata sambil menatap ayahnya, dengan tatapan yang dipenuhi dengan kemarahan. Tidak disangka, ayah Selina malah menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja, saya hanya memilikimu sekarang, saya tidak ingin kehilanganmu. Kedepannya kita berdua bisa mencari tempat di mana tidak ada yang mengenal kita, dan melanjutkan hidup." Ayah Selina berkata sambil mengambil liontin giok dari tangan Selina, dan menyerahkannya kepada Dev. "Penyelamat, kamu sudah menyelamatkan hidupku, dan liontin giok ini juga akan menjadi bernilai di tanganmu, jadi sebaiknya saya berikan saja kepadamu. Sekarang bagi kami, liontin giok ini sudah tidak ada artinya." Dev juga tidak menolak, dan langsung menerima liontin giok itu. "Kalau begitu, terima kasih banyak, kalau kalian mengalami kesulitan, boleh menelponku." Dev meninggalkan nomor teleponnya dan sedikit uang, lalu Selina dan ayahnya juga pergi dari tempat itu malam itu juga. Awalnya mereka datang kemari untuk mencari istana Raja Obat dan Berobat. Sekarang penyakitnya sudah sembuh, tidak ada gunanya lagi tinggal di sini. Ditambah lagi Marco dan Ken juga mencari mereka di mana-mana. Ini sangat berbahaya. Saat Dev kembali ke hotel, langit sudah terang, dan dia tidak bisa beristirahat. Dev memegang liontin giok itu dan mengubahnya menjadi senjata pelindung diri. Selama Yuki memakai liontin giok ini, bahkan seorang master kekuatan batin pun tidak akan bisa melukainya sedikit pun. "Dev, bangun, ayo sarapan." Dev baru saja selesai menyempurnakan liontin giok itu menjadi senjata pelindung diri, dan Yuki sudah mengetuk pintu di luar. Dev hanya bisa berpura-pura baru bangun, dan menguap lalu membuka pintu. "Ini masih pagi, saya masih ingin tidur." Dev berkata sambil mengusap matanya. "Tidur apanya tidur, setelah sarapan temani kami berbelanja." Eli berkata kalau orang-orang di sini semuanya adalah para ahli, sangat galak, kami tidak berani pergi berdua, kamu harus menemani. Yuki berkata pada Dev, "Belanja." Dev seketika merasa pusing saat mendengar harus menemani 2 orang wanita pergi berbelanja. "Kenapa, kamu tidak senang?" Mata Yuki melebar. "Senang, senang." Dev hanya bisa tersenyum tidak berdaya. Dan saat Dev hendak turun untuk sarapan bersama Yuki, tiba-tiba Yuki melihat bekas gigitan di tangan Dev. Itu adalah bekas gigitan Selina yang cukup kuat dan masih terlihat jelas sekarang. "Apa ini? Kamu tidak pergi menggoda gadis kecil di malam hari dan digigit olehnya kan?" Yuki bertanya pada Dev. "Saya sudah ditemani gadis cantik sepertimu. Untuk apa saya pergi menggoda gadis lain? Saya hanya pergi untuk membelikanmu liontin giok, dan ada yang salah paham padaku." Dev berkata sambil mengeluarkan liontin giok naga ganda.
Saat Yuki melihat liontin giok itu, matanya seketika bersinar. Dia memegangnya di tangan dan tidak bisa melepaskannya. Dia juga tidak bertanya lagi pada Dev. Sebenarnya Yuki percaya pada Dev. Dia tahu Dev tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah sarapan, Dev menemani Yuki dan Ellie berbelanja seharian. Awalnya dia mengira Istana Raja Obat akan terus mencari masalah dengannya, tapi seharian ini dilalui dengan aman tentram, dan ini membuat Dev sedikit heran. Keesokan harinya, adalah hari pertemuan seni bela diri diselenggarakan. Suasana di kota Tawil seketika berubah, dan sebuah ring arena yang tinggi sudah didirikan di luar kota Tawil. Di sekitar ring dijaga oleh orang dari Istana Raja Olat, dan di atas ring, beberapa tetua sedang duduk dan bertindak sebagai wasit. Posisi paling tengah kosong, dan belum ada orang yang duduk. Itu jelas adalah tempat untuk tuan rumah Istana Raja Obat, Lukas. Sedangkan di bawah ring sudah dipenuhi dengan para penonton, hanya ada beberapa tempat duduk di barisan depan, dan sisanya berdiri di belakang. Tuan Dev, silahkan duduk di depan. Victor berjalan ke arah Dev dan berkata dengan penuh hormat. Dev dan yang lainnya datang sebagai turis, oleh karena itu memang tidak memiliki tempat duduk. Victor mengundang dan mempersilahkan mereka duduk di tempat yang disediakan untuk kungfu 8 mata angin. Dev, Yuki dan Ellie duduk, sedangkan Wanto dan beberapa muridnya berdiri di belakang Dev. Seorang pemilik perguruan kungfu 8 mata angin yang terhormat bahkan menyerahkan tempat duduknya kepada seorang pemuda, bahkan berdiri di belakangnya dengan hormat. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya dan menebak identitas Dev. Namun ada beberapa ahli dari kota Ithaka, Provinsi Kana yang saat melihat Dev langsung mengenalinya, dan mengerti kenapa Wanto menyerahkan tempat duduknya. Wanto, apakah kungfu 8 mata angin sudah berganti pemilik? Kenapa pemuda itu tampak familiar? Seorang pria botak yang duduk di sebelah kungfu 8 mata angin bertanya pada Wanto sambil mencibir. Botak, tutup mulut baumu, nanti di atas ring biarkan muridku memberimu pelajaran. Wanto memelototi si botak, hahaha, kalian kungfu 8 mata angin sudah menjadi antek orang lain, masih begitu berlagak. Si botak itu tertawa keras, dan menyebabkan banyak orang lain yang ikut tertawa. Karena dengan status Wanto, dia malah menyerahkan tempat duduknya kepada seorang pemuda, dan berdiri di belakangnya, jelas-jelas kungfu 8 mata angin ini sedang mencari pendukung. Dev menoleh dan menatap si botak dengan dingin, tatapannya yang tajam itu seketika membuat si botak gemetar, dan senyuman di wajahnya seketika membeku. Si botak tidak berani menatap mata Dev langsung, dia menyeka keringat dingin di keningnya, dan berhenti bicara. Tatapan Dev tadi membuat si botak seolah berjalan melewati jurang neraka. Tuan rumah Istana Raja Obat sudah sampai. Ada suara teriakan yang kuat, dan Lukas berjalan perlahan menuju ke atas ring. Suara berisik dari para penonton seketika menjadi hening. Kekuatan Lukas bukanlah yang paling kuat, tapi terlihat jelas kalau reputasinya adalah yang paling tinggi. Karena baik ahli bela diri dari Provinsi Sera maupun Provinsi Kana, tidak ada yang berani menyinggung Istana Raja Obat, karena kadang mereka memerlukan bantuan dari Istana Raja Obat. Siapa yang bisa menjamin dirinya tidak akan pernah terluka selamanya? Dan saat Lukas duduk di kursi utama, tatapannya menyapu sekilas para penonton, dan menemukan Dev yang duduk di depan. Lukas tercengang, dia menatap Dev dengan marah, lalu segera menarik tatapannya lagi. Hadirin sekalian, pertemuan seni bela diri hari ini dimulai. Saya tidak akan menjelaskan peraturannya lagi, tapi hadiah kejuaraan kali ini adalah bahan obat berusia ratusan tahun, yang merupakan bahan obat berkualitas tinggi, dan harganya mencapai miliaran. Begitu suara Lukas terdengar, penonton mulai berdiskusi. Bahan obat ratusan tahun yang bernilai miliaran itu sangat menggoda. Tidak semua keluarga seni bela diri, atau ahli bela diri merupakan orang kaya, dan banyak yang berlatih hanya untuk bertahan hidup. Hahaha, saya pasti akan mendapatkan bahan obat berusia ratusan tahun ini. Si botak tertawa keras, dan bangkit lalu melompat ke atas ring, kemudian menatap ke bawah ring dengan tatapan menantang, siapa yang berani naik ke panggung dan bertarung denganku? Saya, seorang pemuda yang memakai setelan jas berwarna putih tanpa noda sedikit pun melompat ke atas ring dengan cepat. Botak, silahkan. Pemuda itu menunjukkan gerakan mempersilahkan. Tidak usah berpura-pura, saya paling tidak tahan dengan trik kalian ini. Botak berkata sambil mengarahkan tinjunya ke arah pemuda itu. Pukulan si botak sangat cepat, dan langsung menggelegar, dan pukulan itu membuat raut wajah pemuda itu seketika berubah dan bergegas menangkisnya. Bang, suara hantaman terdengar, dan pemuda itu mundur dengan cepat, goresan terlihat jelas di kakinya, dan wajah pemuda itu menjadi sedikit pucat. Tangannya sedikit gemetar, dan matanya terlihat panik. Pukulan dari si botak membuat pemuda itu kehilangan kemampuan untuk melawan. Botak memang hebat, saya. Hentikan omong kosongmu itu, sialan. Si botak tidak menunggu pemuda itu menyelesaikan kalimatnya. Dia kembali menghantarkan sebuah pukulan dan suara menggelegar kembali terdengar. Hati pemuda itu seketika tenggelam, dan dia berteriak lalu berbalik dan ingin berlari ke bawah ring. Awalnya dia ingin mengakui kekalahannya, tapi saat melihat si botak, itu sudah menjadi masalah hidup atau mati. Tapi pada saat pemuda itu berbalik, tinju si botak sudah mencapai dan menghantam punggung pemuda itu, dan membuat pemuda itu terbang keluar. Seteguk darah menyembur di udara, dan tubuhnya menghantam dengan keras di bawah ring. Tanpa punya waktu pemuda itu seketika berhenti bernafas. Naik ke ring akan mati, siapa yang berani lagi? Si botak bahkan tidak melirik orang yang dia bunuh.
matanya melirik ke bawah ring dengan tatapan jijik dan dia berteriak keras. Orang-orang di bawah ring menjadi sangat marah, terutama para kerabat dari pemuda yang dibunuhnya. Satu persatu dari mereka berdiri dengan tatapan marah, tapi aturannya, orang yang sudah berusia di atas batas yang ditentukan tidak boleh naik ke atas ring untuk membalas dendam pada Botak, jadi mereka hanya bisa menatap Botak dengan marah. Beberapa tetua di atas ring juga sedikit mengernyit dan merasa kalau pukulan Botak ini terlalu sadis, tapi mereka juga tidak bisa mengatakan apa-apa karena pukulan dan tendangan tidak punya mata, dan persaingan di atas ring tidak bisa dihindari. Apa masih ada orang yang mau naik ke atas ring? Lukas bertanya dengan datar. Victor yang melihat ini melompat dan ingin naik atas ring, tapi Dave menghentikannya. Jangan naik dulu, kekuatan si Botak ini berada di atasmu, biarkan waktunya diulur dulu. Victor yang mendengarnya hanya bisa mundur, dan pada saat ini seseorang juga melompat ke atas ring. Kompetisi berlanjut, tapi tidak heran kalau orang disingkirkan oleh si Botak. Kalau bukan mati tragis maka pasti terluka parah, dan ini membuat beberapa aldi bela diri muda yang hendak bergerak terkejut. Bahan obat ratusan tahun itu memang bagus, tapi lainnya bisa dinikmati kalau mereka bertahan hidup. Melihat kekuatan si Botak sepertinya dia sudah mencapai tahap master kekuatan batin. Kalian kungfu 8 mata angin ini sudah kerutan, atau ingin menjadi pecundang? Botak menatap ke arah Dave dan yang lainnya lalu mencibir. Botak, jangan terlalu bangga, mata Victor memerah, tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan, dan dia bergegas naik ke ring dengan satu langkah. Hahaha, masih punya sedikit keberanian, meski ayah sudah bertarung beberapa kali tapi untuk menghadapimu, tentu tidak ada masalah. Botak mencibir lagi dan lagi, lalu berkata dengan ekspresi jijik, hentikan omong kosongmu, dan bertarunglah. Victor berkata, dan tubuhnya bagaikan pegas, yang memantul dari tanah lalu mengarahkan tinjunya ke arah si Botak. Pukulan Victor sangat cepat, dan sudutnya cukup mid, dan tubuhnya melayang di atas udara, membuat bayangan tinjunya menyelimuti si Botak. Si Botak menyeringai, dan tatapan matanya melirik Victor dengan jijik, mencolok. Segera, si Botak juga melayangkan tinjunya dari udara, dan suara angin berderu, bayangan tinju Victor menghilang, dan kedua tinju itu bertabrakan, bam. Suara hantaman menggelegar, dan tubuh Victor terjatuh dengan cepat ke atas ring. Dia mundur 3 langkah berturut-turut dan lengannya sedikit nati rasa, dia menatap si Botak dengan tidak percaya. Bocah, kamu masih terlalu jauh dariku, hanya dengan kemampuan itu kamu ingin memenangkan kejuaraan? Botak tersenyum dingin lalu tinjunya mengarah ke arah Victor seperti badai. Victor tiba-tiba jatuh ke dalam situasi dipukuli, dan merasa tinju si Botak terlalu kuat, lengannya mati rasa karena kaget dan dia terus melangkah mundur.